Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali. Kali ini, seperti janji saya sebelumnya, akan saya sampaikan apa itu biogas dan bagaimana cara kerjanya. Baik, biogas itu adalah sebuah lempengan yang bentuknya seperti cakram. Di dalamnya itu terbuat dari 14 jenis unsur mineral alami yang diproses melalui teknologi nano, yang kemudian masing-masing unsur mineralnya itu direaksikan dengan proses konversi, ya, konversi katalis, sehingga mampu menghasilkan getaran energi yang memutar, yang kalau kita sering lihat dan dengar itu energi itu disebut energi Qi gitu ya, energi alam semesta yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan membangkitkan energi yang ada dalam tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Kemudian kemampuan dari biogas ini adalah untuk melancarkan sistem peredaran darah, ya. Kemudian juga untuk memperkuat kekebalan tubuh, melindungi dari segala penyakit gitu ya, dan mengendalikan sistem metabolisme tubuh gitu. Jadi manfaatnya itu cukup bermanfaat buat tubuh manusia khususnya gitu. Yang perlu sebetulnya kita cari sehingga bisa menjaga stamina kita untuk tetap terjaga. Jadi dapat dikatakan kembali bahwa biogas yang saya pernah sampaikan itu memiliki manfaat untuk agar badan tuh lebih bugar gitu. Jadi manfaat yang ada dalam untuk saya pribadi gitu, itu badan itu memang lebih enak ya. Saya sendiri memiliki beberapa penyakit yang sudah cukup lama gitu ya, seperti saraf kejepit itu dari tahun 2010 2011 gitu. Kemudian batu yang sekitar 2 tahun ini ada batu ginjal dan juga pasir ya. Kemudian trigliserid, asam urat, vertigo. Nah, dengan menggunakan ini, alhamdulillah saya memang sudah setahun ya mengenal biogas itu. Tapi baru efektif itu sekitar sebulan 2 bulan inilah. Karena sebelumnya itu saya hanya menggunakan seperlunya aja gitu. Tidak intensif. Harusnya memang sehari itu harus dilakukan penyinaran melalui center biogas, minum rutinnya itu juga minuman yang disaring itu harus dilakukan secara intensif. Nah, selama setahun lebih itu saya kurang intensif dan kurang maksimal ya, sehingga baru sebulan 2 bulan ini saya baru mencoba untuk lebih fokus. Nah, selama sebulan ada perubahan yang cukup signifikan dan terus terang sangat membuat saya menjadi lebih sehat dan sangat membantu aktivitas kerja saya yang sebelumnya itu setiap saya duduk itu perih pantat tuh, karena saraf kejepit di pinggang itu memang sudah cukup lama, jadi duduk aja sakit gitu. Nah, itu dengan saya menggunakan itu, saya tempelkan maupun saya sinar, tambah lagi dengan minuman sulingan, itu alhamdulillah ada perubahan gitu baru sebulan ini. Nah, kemudian batu ginjal saya itu
membuat saya tuh sering nyeri itu di bagian pinggang atas itu. Saya pikir ini karena otot tadinya tuh. Ternyata setelah di USG itu ada batu dan pasir itu. Alhamdulillah ada sedikit pengurangan rasa sakit, dan pernah itu ada seperti susu keluar gitu ya. Pada saat pipis itu, mau pipis itu ada susu, seperti susu keluar itu. Ternyata itu menurut beberapa teman atau beberapa referensi orang yang pernah mengalami ini juga, itu ternyata batu yang menjadi apa namanya tuh, lendir, berlendir jadinya, jadi cair gitu. Alhamdulillah sekali ada pengurangan seperti itu. Memang perlu terus intensif, masih ada terasa ya, memang karena baru sebulanan ini masih ada terasa. Dan juga saya juga ada kista itu di ginjal, dan di USG itu ada kista di ginjal. Nah ini yang cukup juga mengganggu saya, sehingga agak terkena psikis juga ya. Sudah dibilang ada kista itu langsung rasanya wah nggak karuan lah. Nah kemudian dengan intensif, dan juga saya lihat di beberapa teman yang mengalami kista juga, kista di ginjal itu, mereka ternyata dalam waktu 5-6 bulan itu kistanya tuh hilang gitu. Nah, makanya saya jadi punya semangat untuk menekuni pengobatan seperti ini, karena memang ada satu perubahan yang terjadi dalam tubuh saya, itu jadi lebih sehat, menjadi lebih enakan gitu ya. Nah, sehingga mau nggak mau dengan referensi yang sudah ada dan hilang itu, saya menjadi lebih semangat untuk mencoba terapi dengan biogas. Kemudian dengan terapi biogas ini juga bisa meningkatkan peredaran oksigen dalam darah, kemudian membantu meremajakan sel tubuh yang rusak, kemudian menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Dalam beberapa kasus memang perubahan itu terjadi ya, banyak yang mengalami adanya perubahan, dan memang harus berproses dan telaten ya, tidak hanya sehari pakai, sehari enggak, sehari cuma sekali. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang berat itu memang bisa harus lebih banyak lagi ya frekuensi untuk tersentuh dengan biogas maupun senternya itu harus lebih intensif, frekuensinya harus diperbanyak. Jadi tidak hanya sehari sekali, kadang hilang. Nah itu kurang bagus ya pengobatan seperti itu. Saya ngalami memang setahun yang lalu mengawalinya tidak maksimal, jadi efek yang terjadi dalam tubuh pun kurang baik hasilnya. Baik, kemudian kembali ke biogas tadi, ada beberapa jenis biogas ya, jenis ukuran maksudnya. Ada beberapa ukuran, ada biogas yang kecil sekali, itu namanya dikenal dengan nama biomini. Nah ini bisa digunakan juga untuk pengobatan di mata ya. Bila kita mau tidur gitu ya, taruh di mata. Ini terus terang baru saya praktekkan di anak saya, tapi belum terlalu intensif karena memang butuh ketelatenan juga ya. Kalau kita telaten, insya Allah lah ada hasilnya, pasti ada perubahan. Nah ini juga bisa dimasukkan ke dalam botol terserah, botol apapun, botol minuman ya, maksudnya minuman yang kita bawa pada saat kemanapun gitu ya, dimasukkan dengan ini, fungsinya akan sangat baik untuk tubuh kita itu. Jadi prinsipnya sebetulnya dengan biogas, biomini dan sebagainya itu ingin merubah air yang ada, air biasa yang ada itu menjadi
air yang eh, heksagonal, bentuknya menjadi heksagonal gitu ya. Jadi air yang heksagonal itu sebetulnya eh, memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita ya. Ya seperti saya sebut tadi itu. Sehingga orang dengan ilmu pengetahuan yang dipunya itu meneliti dengan sangat intensifnya. Yang berikutnya adalah Bioglas 2 plus ya. Ini agak besar, bentuknya agak besar. Ini juga biasa juga dipakai untuk menyaring air ya, menyuling air. Nanti kita contohkan bagaimana proses menyuling air itu sendiri yang nantinya akan kita minum sehari-hari untuk kesehatan dan pengobatan terhadap penyakit ya. Dan ada lagi bioglas yang cukup besar ya. Nah, ukurannya seperti ini. Ini sangat besar sekali. Ukuran-ukuran ini tidak hanya ukuran biasa ya. Maksudnya ukuran ini menandakan bahwa ion yang ada di dalam bio mini, bioglas 2 plus, bioglas 2X ini itu memiliki ion yang berbeda. Makin besarnya tentu saja makin besar pula ion yang terkandung di dalam ini. Jadi di dalam ini ada ion-ion yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kemudian ada alat bantu yang tadi saya sebut sebetulnya di awal. Ada alat bantu senter. Nah, ini seperti ini ya. Ini alat bantu senter untuk mempercepat proses memasukkan ion ke dalam tubuh manusia, ke tubuh kita. Ini untuk ukuran yang besar tadi ya, Bioglas 2X. Kemudian untuk ukuran yang sedang, nah seperti ini. Ini sudah ada bio di dalamnya nih, Bioglas 2 plus. Untuk ukuran sedang ya seperti ini. Oke. Dan biasa kami menggunakan botol yang seperti ini ya. Ini keluaran dari bio, dari MCI juga ini. Botol untuk yang kecil tadi bio mini itu. Nah, ini biasanya kita masukkan ke dalam sini. Jadi tiap hari anak-anak itu mengkonsumsi bio mini melalui air ini ya. Nah, kemudian ada juga cara penggunaan bio ini pada saat kita mengobati. Nah, itu biasanya bio ini itu kita lekatkan. Bila tidak menggunakan biosenter ya, itu kita lekatkan di tubuh kita. Seperti contoh, misalkan dada sakit ya. Nah, ini ditaruhnya di dalam ya, bukan di luar ya, tapi di dalam. Itu dilekatkan seperti ini. Dengan menggunakan alat bantu misalkan tali ya. Kalau memang ada tali, yang lebih sederhana itu tali ya. Tali diikatkan aja. Jadi seharian semalaman itu bisa nempel terus gitu di bagian-bagian yang sakit. Jadi jangan lupa di bagian-bagian yang sakit ya. Jadi di bagian-bagian yang sakit nanti dilekatkan ini. Ya, dilekatkan. Dikasih tali supaya tidak perlu dipegang-pegang seperti ini. Nah, di MCI sendiri memang dikeluarkan beltnya ya, belt tersendiri. Belt ini
ada yang lentur ya, itu nanti direkatkan seperti ini. Nah ini ya, ya seperti ini. Nah ini nanti masuk ke nah, kemudian ditaruh di bagian yang sakit, misalkan di dada. Nah jadi ini akan lebih nyaman ya. Nanti ditaruhnya di dalam baju, langsung menempel ke kulit ini. Jadi lebih nyaman kita menggunakannya semalaman, seharian gitu ya. Saya pun memakai ini ke kantor ya. Pada saat mau berangkat, saya pasangkan ini di bagian pinggang, di bagian ginjal yang ada batunya dan kistanya itu. Jadi otomatis jadi lebih enak ya, nyaman sambil berobat sambil aktivitas gitu kan, bisa jalan terus ya. Kemudian kita juga punya alat dispenser ya. Jadi model sulingnya itu ada yang manual ya, menyulingkan airnya itu. Jadi ini ya, ini ditaruh di dalam, nanti kita kasih contoh. Itu kan ya, sama ini ya, lebih baik kalau ini punya dua. Jadi ini dimasukkan ke sini. Nah maksudnya disulingkan itu, ini ditaruh di dalam sini. Nah lalu ada satu lagi yang ini, itu ada airnya ya, dituangkan langsung ke sini. Nah itulah penyulingan. Ini secara manual untuk jumlah sulingnya itu sebanyak minimal itu 7 kali ya, 7 kali penyulingan. Dan semakin banyak, semakin terbiasa, itu lebih baik ditingkatkan lagi jumlahnya, bisa 9, 11, apalagi kalau penyakitnya berat ya, itu bisa diperbanyak ya jumlahnya, dan itu makin baik. Nah, ini yang manual tadi ya. Ada juga yang dispenser, betul-betul bentuknya dispenser. Kita lihat ya dispensernya. Ini yang keluaran resminya ya. Banyak sekali di luar sana dijual dispenser untuk bioglas, tapi kita tidak mengetahui secara pasti tingkat kebersihannya. Nah ini cara kerjanya itu, nanti air dialirkan ke sini, ke selang ini yang di atas. Itu ada bioglas X itu ya, yang besar itu, disaring di sana, disuling, kemudian airnya bawah, terus nanti naik lagi air ke sana, keluar lagi ke sini, jadi dia tersaring terus. Ini biasa kita lakukan selama setengah jam, dibiarkan setengah jam ya. Ya, demikian. Tadi belum sempat saya jelaskan bahwa di dalam bioglas itu terdapat 14 jenis material alami ya, yang ada di alam semesta ini, yang kemudian digabungkan dengan teknologi nano. Jadi dengan teknologi canggih kemudian menghasilkan energi penyembuh tadi itu. Nah
Jadi dengan biogas ini kita hanya butuh satu kali saja beli gitu ya. Satu kali dibeli untuk digunakan selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Jadi kita tidak perlu beli-beli lagi untuk menjaga stamina kita. Itu tidak perlu kita beli sesuatu yang lain. Jadi hanya cukup satu kali selama 20 tahun. Asalkan kita intensif ya, menggunakannya secara telaten dan teratur. Jadi selain tadi bisa mengobati, dan ternyata kita lihat juga lebih praktis ya. Tinggal bagaimana niat dan kemauan kita untuk mencoba. Apalagi untuk sembuh, pasti untuk sembuh, tapi kadang orang tuh malas ya untuk mencoba prosesnya itu. Oke. Jadi biogas ini diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk menyembuhkan penyakit dan memberikan suatu alternatif penyembuhan yang ada di sekitar kita. Dan kami harapkan bahwa menjaga kesehatan adalah hal yang terpenting. Kuatkan niat, kuatkan proses, dan nikmati hasil. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan tentang hal ini, silakan tinggalkan di komen. Insya Allah akan saya jawab secepatnya. Dan yang pasti kami berharap bahwa semua yang kita usahakan ini ada manfaat dan hasil yang positif. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.